Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulang materi saat pelatihan yang lalu berkaitan dengan profesi di budidaya lele yang sudah mengalami beberapa kali siklus panen. Ternyata ada satu kendala yang butuh disolusikan berkaitan dengan penggunaan substrat atau sering disebut probiotik atau melibatkan bakteri atau unsur-unsur yang dapat membuat manfaat di budidaya lele. Nah, pertama-tama yang butuh diketahui adalah jenis atau untuk apa saja sih substrat yang ada di budidaya lele. Satu, itu berkaitan dengan disulfid oksigen atau oksigen terlarut dalam media air yang nantinya akan kita tebari benih lele. Nah, pemakaian substrat di sini atau probiotik berkaitan dengan bagaimana media air itu mampu mengikat oksigen terlalu tinggi. Itu satu, berkaitan dengan waktu. Jadi waktu persiapan sebelum lele ditebar itu harus cukup. Yang kedua, memberikan probiotik atau substrat tadi yang berkaitan dengan bakteri penghasil oksigen terlarut. Kalau di alam bebas, penghasil oksigen itu adalah tanaman, pun di dalam air, namanya fitoplankton. Itulah yang akan menghasilkan oksigen terlarut pada media air di kolam lele kita. Nah, teman-teman bisa cek itu bagaimana media air awal dari sumber masing-masing tempat itu pastinya berbeda. Kita cek dengan alat diometer berapa bakat dari oksigen terlarut pada sumber air kita dari sumur itu. Nah, setelah diketahui, baru kita melakukan treatment dengan substrat tadi, yaitu melipat gandakan pertumbuhan fitoplankton pratebar sampai DO yang dikehendaki. Nah, maksimal yang sudah kami lakukan itu sampai di angka 14. Sedangkan syarat hidup ikan tidak boleh kurang dari 3 idealnya, atau mentok-mentoknya 2. Nah, berkaitan dengan inilah maka substrat itu diperlukan untuk memberikan ruang bagi fitoplankton sebagai tanaman yang melayang-layang di kolam yang menghasilkan oksigen terlarut itu menjadikan media atau sebuah solusi bagi kita untuk menaikkan DO itu tadi. Sehingga DO dari air sumur satu misal kurang dari 3, yang standarnya itu adalah 3, kita up menjadi 4, 5, 7 bahkan sampai 14 tergantung pada kekuatan substrat untuk meningkatkan produksi fitoplankton sebelum kita tebar benih. Ini pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi oksigen terlarut dalam kolam adalah pola makan. Kalau pola makan berarti kan teman-teman pasti sudah paham nih berapa FCR yang harus direncanakan. Oke, itu berapapun kita anggap sebuah perjalanan dalam proses budidaya. Bagaimana untuk segera optimal atau meminimalisir nilai FCR yang kita kehendaki. Namun meskipun FCR rendah, jika di dalam lambung lele makanan yang kita berikan itu tidak mampu tercerna dalam waktu kurang dari 4 jam atau maksimal 4 jam, maka juga akan mengalami kendala, yaitu apa? Residu yang dihasilkan itu masih mengandung bahan makanan, sehingga akan cepat mencemari kolam air kita, sehingga akan menurunkan DO juga. Nah, substrat yang kedua di sini yang kita perlukan adalah bagaimana apapun pakan yang kita berikan, entah itu merek A, B, atau bahkan alternatif, targetnya, tugas dari substrat tadi adalah mempercepat proses pencernaan dalam lambung lele. Nah, apa yang kita pakai? Banyak hal untuk pencernaan, semua pasti kenal lactobacillus dan kawan-kawan. Itu fungsinya memang untuk pencernaan. Akan tetapi
karena lele itu makanannya adalah karnivora, artinya dia makan serat, karbohidrat, dan protein yang berbahan dari daging. Nah, ini yang menimbulkan waktu itu menjadi panjang meskipun konsentrat sekalipun. Apa yang harus kita lakukan dengan probiotik atau substrat yang kita berikan pada pakan? Yaitu pemecah. Jadi pakan lele yang mengandung daging atau protein dari hewani itu akan dipecah dulu. Dipecah menjadi bahan unsur lagi tunggal, terus dirangkum kembali atau dirakit kembali menjadi makanan yang siap dicerna. Nah, apa yang dipakai untuk substrat pada posisi pakan atau istilahnya teman-teman itu kan dibibis ya. Jadi konsentrat yang kita mau berikan kita semprot dengan probiotik. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat proses pencernaan pakan di lambung lele sehingga residu yang dihasilkan meminimalisir terjadinya gangguan oksigen terlalu dalam media ikan. Nah, saran kami yang dipakai bukan hanya mengandalkan pengurai saja. Kalau pengurai saja itu kan sudah semua probiotik untuk bibis ikan, pakan ikan itu pakai lactobacillus dan kawan-kawan. Kita ada clue nih, ada satu enzim atau substrat dari alam yaitu protease. Itu dari mana saja? Ada yang dari nanas, ada yang dari kacang hijau, ada yang dari daun tin, semuanya getahnya yang diambil. Nah, itu kita kultur dulu, istilahnya kalau anak-anak mikrobiologi itu kan membuat isolat dulu. Jadi isolat yang betul-betul meskipun nggak murni tapi dominan protease. Protease itu dikembangkan, lah itu nanti yang kita semprotkan di pakan sehingga makanan yang mengandung protein dari daging akan langsung terurai, dipecah oleh protease sehingga saat masuk ke lambung lele itu langsung cepat terurai. Ciri-cirinya mudah, kalau kita nggak punya alat untuk mengecek kepekatan dari enzim protease tadi, nanti setelah dibibis sama enzim itu kasih makan, biasanya 2 jam diubek atau dikurangi airnya kan muntah lele itu. Nah, setelah dikasih itu 1 jam gitu ya dikasih, kita kasih gerakan pada air, dikuras sedikit atau diubek. Itu kalau berhasil dia nggak akan muntah. Itu satu. Yang kedua, pakannya itu menjadi, biasanya kalau dibibis itu kan lele itu makannya sedikit. Ini enggak, ini tetap lahap sesuai dengan kemauan dia, bahkan berlebih. Sehingga presentasi waktu yang kita hasilkan dengan menggunakan enzim protease ini, misalkan kita panen 3 bulan, mampu menekan waktu panen itu sampai 2-2,5 bulan. Berapapun FCR yang kita pakai, berapapun FCR yang kita rencanakan. Nah, 2. Terus yang ketiga berkaitan dengan amonia yang ada di kolam. Karena kita tetap ada central drain kan yang sudah teman-teman lakukan. Saat kita belum memberi makan,